Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi waliyul muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Al-hadis. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan kasih sayang Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Melalui iman yang masih nempel dalam diri kita, kita masih dihantarkan oleh Allah untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan khusus hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama curah limpahkan kepada baginda besar Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta sampailah kepada kita semua yang senantiasa taat mengikuti ajarannya sampai yaumil akhir kelak. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Ini artinya bahwa di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. 2 hari ke depan insya Allah kita akan menuntaskan puasa, menuntaskan ibadah selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi amanat dari bulan Ramadan ini bisa kita terapkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini. Apa yang menjadi amanat yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berpesan dengan pesan yang singkat. Wahai sekalian, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kita garis bawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa adalah supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Senada dengan yang disampaikan oleh Abu Bakar terhadap Abu Hurairah, bahwa satu saat Abu Bakar pernah bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kata Abu Bakar, apakah kamu tahu
apa yang namanya takwa? Maka Abu Bakar menjawab, aku tidak tahu wahai sahabat Rasul. Ketika itu maka Abu Bakar memberikan ilustrasi berkenaan dengan takwa. Wahai Abu Hurairah, kata Abu Bakar, ketika engkau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, apa yang akan engkau lakukan? Maka kata Abu Bakar menjawab, maka Abu Hurairah menjawab, wahai sahabatku, tentunya ketika aku menemukan jalan yang penuh dengan duri, maka aku akan menjauhi jalan tersebut. Kalaupun aku harus berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, maka aku akan memilih jalan yang tidak ada durinya. Hadirin sidang sholat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan jawaban yang diilustrasikan oleh Abu Bakar tersebut senada dengan ketika kita melakukan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan saat ini, maka harus pintar untuk memilih jalan yang kita lalui. Tentunya kita yakin bahwa jalan yang kita lalui saat ini, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjalan di muka bumi ini, tidak semulus dengan apa yang kita inginkan. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok, ada jalan yang diridhoi oleh Allah, ada jalan yang justru tidak diridhoi oleh Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang berjalan lurus selamanya di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dalam salah satu kitabnya, yang dimaksud dengan takwa adalah minimal ada 4 poin. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, takwa adalah al-khauf minal jalil. Takwa itu adalah semakin bertambahnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hari ini kita sangat waspada. Hari ini kita sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berhati-hati dalam menjalankan kehidupan yang kita alami di bulan Ramadan saat ini. Tentunya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, maka kita harus lebih waspada, harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakutan ini akan lahir dalam diri kita, maka ketika keyakinan penuh terhadap Allah hadir dalam diri kita, kita rasakan bahwa Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mengawasi kita, Allah mempunyai penggawa di atas kiri dan kanan kita. Setiap kita mengerjakan amal soleh, maka ada malaikat yang mencatat amal soleh tersebut, malaikat raqib. Dan ketika kita melakukan amal yang salah, amal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakini ada malaikat pencatat amal yang tidak baik, yaitu malaikat atid. Oleh karenanya, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa waspada diri, sehingga dia selalu merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ar-ridho bil qalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa ridho menerima ketetapan takdir yang telah Allah berikan kepada kita semua. Saya yakin bahwa kalaulah puasa yang kita kerjakan selama sebulan penuh, kalau tidak disertai dengan ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin akan melahirkan godaan yang dilahirkan daripada setan-setan yang bisa mempengaruhi keikhlasan kita dalam menjalani puasa ini. Orang yang ridho artinya
orang yang senantiasa menerima takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi orang yang ridho pula bukanlah orang yang senantiasa ngarasula, orang yang senantiasa putus asa ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak kita sukai. Allah sungguh sangat mengetahui keadaan diri kita, sehingga tidak semua apa yang kita inginkan Allah berikan. Tapi Allah sungguh sangat mengetahui bahwa apa yang kita butuhkan, insya Allah Allah akan cukupkan. Ini adalah salah satu penjabaran dari keriduan kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, maka poin yang memperkuat ketakwaan kita adalah, yang ketiganya adalah wal amalu bitanzil. Kita senantiasa bekerja, berkarya, bermuamalah seiring dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karenanya orang yang bertakwa sangat berpedoman teguh terhadap Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan ini. Sama halnya ketika kita membeli sesuatu, misalkan membeli mobil atau membeli motor, maka di sana sebelum kita pakai ada petunjuk supaya mobil itu enak untuk dipakai, enak untuk dikendarai. Maka sebelum kita memakai kendaraan tersebut, baca dulu petunjuknya, maka akan selamat kita menggunakan atau memakai kendaraan tersebut. Sama halnya hidup ini tidak bebas, tapi sudah diatur, sudah diberikan pedoman hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran. Apalagi kita hadir di bulan suci ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyuruh kepada kita untuk sama-sama memperbanyak membaca, memahami, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran. Kata Allah dalam salah satu firman-Nya, Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Diperkuat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Baca oleh kalian semua Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong nanti terhadap kalian pada hari kiamat. Hadirin jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka poin yang keempat, karakteristik orang yang bertakwa adalah wal istidadu liyaumil rahil, adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri, memperbanyak perbekalan untuk menghadapi masa yang akan datang. Yakini bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan lama, hanya sementara, hanya mengembara, bahwa pada saatnya kita akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah masih memberikan kita panjang umur. Ini artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa menambah amal soleh, meningkatkan ibadah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan 2 hari dari sekarang untuk sama-sama memperbanyak amaliyah-amaliyah yang Allah ridhoi, supaya puasa yang kita kerjakan hari ini, puasa yang kita kerjakan bulan ini menjadi puasa yang penuh dengan makna, bisa merubah kepribadian kita, bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu a'fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.